We share because we care. Halo, ketemu lagi di Dear Doctor sama saya Nadia Laidrus, dokter jaga kamu hari ini Healthy Zen. Salam sehat untuk kita semua. Udah banyak pertanyaan nih yang akan kita bahas hari ini, tentunya seputar kesehatan dan COVID-19. Ada soal vaksin, protokol kesehatan, dan tips di masa pandemi. Kalau Healthy Zen ingin bertanya, komen aja ke Instagram atau Twitter FMB9 atau DM atau kirim pesan juga boleh, karena dokter jaga di Dear Doctor akan jawab pertanyaan kamu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama dari @valavisa. Dear Doctor, apakah saya dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaan saya? Nah, jadi memang dari kemarin banyak yang nanya ya, bisa nggak sih kita tuh ketularan dari anjing ataupun kucing? Ya, jadi memang sebenarnya hewan peliharaan itu bisa tertular virus corona tapi beda ya. Setahu yang saya baca, mereka itu memang ada jenis virus corona tapi bukan SARS-CoV-2. Di mana memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut apakah bisa adanya penularan dari hewan ke manusia. Nah, kalau sebaliknya gimana? Apakah manusia dapat menularkan COVID-19 ke hewan peliharaan? Ya, memang kemarin sempat ada yang cukup heboh ya, bahwa seekor anjing atau seekor kucing itu ternyata positif COVID. Jadi memang tadi yang seperti aku udah bilang ya, bahwa SARS-CoV-2 itu butuh penelitian lebih lanjut apakah bisa menularkan ke hewan. Karena sampai saat ini penelitian yang ada bahwa hewan itu bisa tertular virus corona, itu jenis virus corona yang lain. Nah, tapi nggak ada salahnya nih kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang positif itu menjaga jarak dengan hewan kesayangan peliharaannya. Nah, berikutnya juga ada pertanyaan nih dari @antiani bertanya, Dear Doctor, saya masih suka traveling outdoor nih. Gimana caranya membersihkan tangan jika nggak ada air bersih? Wah, PR juga ya, lagi enak-enak jalan-jalan outdoor tapi mau cuci tangan nggak ada air bersih. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, kamu bisa selalu sediakan sabun ya. Cuci tangan menggunakan sabun itu terbukti efektif untuk membunuh virus. Karena kandungan basa yang ada di dalam sabun itu bisa untuk menghancurkan atau memecah-mecah badan dari virus itu tadi sehingga virusnya mati. Yang kedua, juga selalu gunakan hand sanitizer atau cairan desinfektan ya yang mengandung alkohol itu 70%, karena alkohol 70% itu juga terbukti efektif untuk bisa mematikan virus. Makanya selalu sedia hand sanitizer dan juga sabun di tas kalian. Pertanyaan berikutnya ada dari @danijay bertanya dari Instagram. Emang cukup ya dok, alkohol 75% mengurangi resiko infeksi COVID-19? Ya, jadi memang udah ada penelitiannya ya bahwa alkohol 70% itu terbukti efektif lagi-lagi untuk membunuh si virus. Jadi kalau kalian tahu kan virus itu kan ada badannya, ada tangannya ya kan yang banyak. Nah, itu bisa dipecah atau dihancurkan oleh alkohol dengan kadar itu minimal 70%. Makanya kalau badannya udah pecah-pecah, akhirnya virus itu mati. Makanya kenapa kita itu selalu disarankan untuk cuci tangan atau gunakan cairan desinfektan dengan alkohol minimal 70% karena fungsinya untuk itu. Dia terbukti efektif untuk bisa membunuh virus. Pertanyaan lagi nih dari @ari_golazo. Dok, kapan sih anak perlu dibawa periksa ke dokter? Saya masih khawatir sama pandemi. Ya, jadi ini pertanyaan cukup bagus ya, karena banyak nih orang tua yang langsung panik ketika tahu anaknya positif atau anaknya tiba-tiba demam. Dan di saat pandemi seperti ini, kalau langsung bawa ke rumah sakit emang pasti akan khawatir. Ya, jadi memang ada beberapa cara ya. Yang pertama, kalau anak itu demamnya masih di bawah 3 hari dengan gejala yang cenderung ringan sedang, maka bisa dilakukan perawatan di rumah dengan memberikan obat-obat yang simptomatik. Seperti obat penurun panas atau obat-obat yang meredakan gejala, obat batuk, pilek, mual muntah, dan lain-lain disesuaikan. Kalian bisa melakukan konsultasi dengan dokter secara online. Nah, kapan harus dibawa ke rumah sakit? Apabila yang pasti gejalanya itu memberat ya. Yang pertama, demamnya itu nggak turun-turun ya, apalagi sampai demamnya itu tinggi banget, misalnya sampai 39 atau sampai 40. Yang kedua, apabila anak itu mengalami sesak misalnya,
kalian bisa cek dengan menggunakan oximeter ya. Makanya saya selalu menyarankan kalian itu punya oximeter di rumah untuk ngecek kadar saturasi oksigen. Nah, kemudian ketika anak itu mengalami diare, mual muntah, dan intake-nya kurang seperti anak nggak mau makan, nggak mau minum, kemudian anak itu mengalami dehidrasi, maka sebaiknya kalian segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, pertanyaan terakhir nih dari @fajar_n_dani. Bila salah satu orang tua terdekat menjadi orang dalam pemantauan atau ODP, apakah anak dan keluarga yang lain otomatis menjadi ODP juga? Nah, kalian perlu tahu dulu nih, apa sih kriteria ODP atau orang dalam pemantauan? Jadi ODP itu adalah ketika seseorang itu mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius dan memiliki riwayat berpergian dari luar negeri atau kontak dengan orang yang positif COVID-19. Maka orang ini akan dinyatakan sebagai ODP. Lalu gimana nih dengan anggota keluarga yang lain yang misalnya satu rumah gitu? Nah, ketika anggota keluarga yang lain ini tidak memiliki kontak dengan orang yang ODP ini, maka mereka tidak perlu menjalani isoman. Tapi ketika anggota keluarga yang lain ini kontak dengan pasien ODP, maka anggota keluarga yang lain ini juga harus menjalani isolasi mandiri. Oke Healthizen, kita udahan dulu ya untuk hari ini. Kita lanjutin tanya jawabnya di episode Dear Doctor berikutnya. Nggak bosen-bosen nih, aku selalu ingetin untuk selalu taati dan perketat protokol kesehatan, pokoknya jangan kasih kendor. Dan jangan lupa jalani vaksinasi dan gaya hidup yang sehat. Saya Dr. Nadia Laidrus, pamit dulu. We share cause we care in Dear Doctor. Bye-bye. Acara ini dipersembahkan oleh